Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah kita membaca doa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan ice breathing atau menarik nafas dalam-dalam dan melepaskannya. Tujuannya apa? Agar dalam proses pembelajaran sebentar kita dapat berkonsentrasi mengerjakan soal-soal atau mendengarkan arahan ibu guru. Baik, kita mulai ya. Tarik nafasnya. Ke hitungan ketiga semua sama-sama tarik nafas ya. Ya, Bu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Buang perlahan melalui mulutnya. Dan satu kali lagi. Tarik nafasnya. Buang perlahan. Satu kali lagi ya. Tarik nafas. Tahan. Buang perlahan. Oke, bagaimana perasaannya? Bagaimana? Merasa lebih segar? Merasa konsentrasinya kembali? Iya, betul sekali. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Kalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan membacakan atau melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Iya, Bu. Ayo, siapa yang mau bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama? Silahkan Naila. Di situ saja, di bangku tadi ada sih. Iya, Bu. Iya. Melalui video pembelajaran, siswa mampu Mengidentifikasi kekayaan alam, dan keberagaman pengalaman yang yang dimiliki bangsa Indonesia dengan benar. Oke, yang kedua Siva. dengan berdiskusi. Sebelum anandaku semua mengerjakan tugas, silahkan perhatikan dulu video penjelasan berikut ya. Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai
Bisa apa yang mereka bisa lakukan agar kehidupan ekonominya bisa bertambah apa? Ikan. Iya, menjadi nelayan atau menangkap ikan. Apa lagi? Iya, bertani garam. Apa lagi? Nah, itulah semua dampak positif negara Indonesia sebagai negara maritim. Betul sekali. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ini, siapa yang bisa jelaskan? Gambar apa yang pertama? Nelayan. Gambar apa? Nelayan. Nelayan. Nah, yang kedua gambar apa ini? Pasar. Sulawesi? Iya, gambar peta Sulawesi. Nah, coba diperhatikan gambar petanya. Nah, yang hijau-hijau ini adalah daratan. Kalau yang birunya lautan. Yang mana yang lebih luas antara daratan dan lautannya? Lautannya. Nah, makanya Indonesia dinamakan sebagai negara maritim karena lautnya lebih luas daripada daratannya. Betul sekali. Nah, Indonesia juga mempunyai banyak sekali pulau-pulau. Sekarang karena anandaku sekalian sudah paham dengan penjelasan, Ibu akan membagikan lembar peserta didiknya. Ya, Bu. Nah, di sini mempunyai lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Iya. Ya, silahkan dikerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kerjaan ya sudah. Kelompok 2 sudah selesai ya. Di sini mempunyai satu bacaan tentang kejayaan bahari masa lalu. Kan anak-anakku sekalian membaca di dalam hati tentang isi bacaannya. Silahkan dibaca. Iya, Bu. Jelas tulisannya di atas? Iya, Bu. Jelas? Iya, Bu. Iya. Silahkan dibaca di dalam hati masing-masing ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah dibaca semua? Yang lain sudah paham? Paham. Nah, ada yang belum paham ya? Siapa yang belum paham tentang isi bacaannya? Angkat tangannya yang belum paham. Siapa lagi? Siapa yang belum paham? Oke, apa yang tidak dipahami nak? Isi bacaannya? Belum bisa memahami isi bacaan. Baik, nah karena ada temannya yang belum memahami isi bacaan yang ada di atas, nah kita saksikan video penjelasannya ya, agar semuanya bisa paham dengan isi bacaan. Iya, Bu. Yang sudah paham boleh menuliskan ide pokok pada setiap paragrafnya kayak tadi. Iya. Di sini ada beberapa gambar yang mencerminkan sila Pancasila atau mencerminkan sikap-sikap yang ada pada Pancasila. ya, Pancasila. Nah, yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Silakan anandaku. Tidak ada. Ya, siap-siap kelompok 2 ya. Satu saja. Isi 2 1. Sekaligus.
memiliki wilayah perairan dibanding daratannya. Nah, wilayah maritim ini ada banyak dampaknya, termasuk dampak pada ekonomi. Nah, kemudian tentang nilai sila-sila Pancasila itu termasuk apa tadi yang dibacakan? Menjenguk orang sakit, kemudian musyawarah mufakat. Ya, semuanya sudah dijelaskan dengan baik oleh anak-anak sekalian ya, secara berkelompok. Nah, sekarang sebelum kita pulang, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Nah, di sini ada kertas tentang yang akan kalian tuliskan jurnal hari ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab ya. Nah, silahkan dijawab. Nah, silahkan ceritakan kesan kalian di pembelajaran hari ini pada kolomnya. Silahkan ditulis. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Ya, silahkan Ananda Siva untuk memimpin doanya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perasaan saya ketika saya memulai dan merencanakan pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi dan juga teknik KSE atau kompetensi sosial emosional adalah saya merasa tertantang dan juga merasa senang sekali. Kenapa saya merasa tertantang? Karena di sini saya harus memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan juga teknik KSE di dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, saya merasa senang sekali karena di sini ada usaha guru dalam memfasilitasi potensi murid masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kali ini saya melaksanakan diferensiasi proses pada pembelajarannya. Dalam diferensiasi proses ini saya menyajikan teks cerita bagi anak yang sudah mampu menentukan ide pokok, kemudian menampilkan video terkait dengan isi teks cerita untuk anak-anak yang kurang mampu memahami isi bacaan. Ya, pembelajaran yang saya dapat setelah saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan juga teknik KSE atau kompetensi sosial emosional adalah saya belajar bagaimana cara menentukan kebutuhan-kebutuhan murid berdasarkan minatnya, kesiapan belajarnya, kemudian profil belajarnya. Nah, kemudian saya juga belajar bagaimana menyusun sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan juga tidak lupa memasukkan teknik-teknik KSE yang tepat. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu ternyata bakat dan minat anak itu berbeda-beda, sehingga dengan adanya diferensiasi dapat mendorong murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga anak-anak mengerjakannya dengan lebih merdeka, mengerjakan tugasnya dengan lebih merdeka. Namun tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Nah, saya juga
mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara menggunakan teknik KSE yang tepat dalam suatu proses pembelajaran. Sehingga ketika kita sudah menentukan sebuah materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, maka kita akan memilih teknik-teknik KSE yang mana yang tepat agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, refleksi saya tentang teknik pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE yang telah saya lakukan hari ini, yaitu seorang guru harus mampu melayani muridnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk pembelajaran berikutnya saya akan berupaya untuk dapat memetakan kebutuhan setiap murid-murid saya berdasarkan minatnya, kesiapan belajarnya, dan juga profil belajarnya. Nah, tentu dengan memasukkan unsur-unsur yang ada pada teknik KSE agar anak-anak dapat belajar dengan lebih merdeka atau dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih merdeka.